Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui acara Renungan Pagi edisi 10 Januari 2022. Bacaan kita pagi ini dari Matius pasal 3 ayat 4 berbunyi, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara sekalian, apakah yang terlintas dalam pikiran kita tentang ayat ini? Selain memakan madu, berpakaian dari bulu unta, ikat pinggang kulit, apa yang terlintas dalam pikiran kita mendengar kata belalang? Apakah seperti saya berpikiran bahwa belalang yang dimaksud adalah jenis serangga? Saudara sekalian, apakah Yohanes memakan belalang bakar? Ternyata tidak. Bukan belalang serangga yang dimaksudkan. Tetapi ketika saya memperhatikan beberapa tafsiran dari ayat ini, ternyata kata yang dipakai untuk belalang adalah locust bean atau carrot bean. Dan ternyata makanan ini sudah lama digunakan sebagai tradisi diet di kaum Yahudi. Locust bukan hanya sebatas serangga, tetapi juga sejenis kacang-kacangan atau disebut carrot tree maupun carrot bean yang nama ilmiahnya adalah Serrania silicuia. Jadi secara fisik belalang yang dimaksud adalah kacang polong. Selain makanannya, ia tinggal di padang belantara. Tidak banyak yang kita ketahui tentang dia. Kita hanya mengenal masa kecilnya, bahwa ia lahir dari pasangan suami istri yang sudah tua, ia putra tunggal, dan masih kerabat dekat dari keluarga Yesus Kristus. Sebenarnya ia punya peluang untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang mengasihi dia sebagai fasilitas. Tetapi ia lebih memilih padang gurun sebagai tempat tumbuhnya. Dan karena itu ia lebih dikenal sebagai seorang nabi yang senang bertapa, yang menghabiskan waktunya di padang gurun. Dan karena itu saudara sekalian, jangan heran kalau terdengar ada suara di padang gurun yang berseru-seru. Namun pada waktu yang tepat ia berkelana dari tempat yang satu ke tempat yang lain, masuk ke kampung keluar kampung, masuk desa keluar desa, untuk menyerukan pertobatan kepada umat Tuhan di masa itu. Dan hasilnya begitu banyak orang yang menerima ajarannya dan memberikan diri untuk dibaptis. Saudara-saudaraku, sesungguhnya ada banyak alasan bagi Yohanes untuk membanggakan diri atau menjadi seorang yang besar. Sebab kelahirannya pun telah dibuatkan pada masa perjanjian lama. Dan ia lahir dari keluarga yang terhormat. Ayah seorang imam besar. Namun Yohanes tidak melakukan hal itu. Ia tetaplah seorang yang berusaha dan memiliki hidup yang rendah hati. Dari apa yang dipakai dan dimakan dapat diketahui bahwa Yohanes adalah seorang yang menyukai kesederhanaan. Ia tidak mau memusingkan diri dengan hal-hal makan dan minum. Ia belajar hidup apa adanya dan mencukupkan diri dengan apa yang ada, agar ia dapat fokus pada pelayanannya sebagai pendahulu jalan bagi Kristus, menyerukan agar orang siap menyambut kedatangan Kristus, menghasilkan buah-buah pertobatan. Sepanjang pelayanannya ia memegang prinsip, ia harus makin besar dan aku makin kecil. Sebab motivasi pelayanannya adalah untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus, bukan dirinya. Dan terbukti ketika ia dikenal orang, Yesus juga muncul. Tetapi Yohanes justru dijebloskan ke dalam penjara karena seorang yang ditegurnya saat melakukan dosa, yaitu Herodes, karena kasus perselingkuhan dengan Herodias, istri kakaknya Filipus. Dan kemudian ia dijebloskan ke penjara dan ia mati di dalam penjara dengan kepala yang dipenggal.
Tetapi Yesus Kristus semakin dikenal banyak orang, semakin melayani dari daerah ke daerah, dan banyak orang yang sudah mendengar Injil-Nya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam hidup ini, siapakah yang kita perkenalkan? Atas nama siapakah kita melayani? Siapakah yang kita proklamirkan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita? Yesus Kristus atau diri sendiri? Kiranya Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang mendengarkan renungan pagi ini mengajari kita supaya kita tidak mencuri panggung kemuliaan Tuhan atas segala hal yang dapat kita lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Tetapi kita tetap menempatkan diri kita sebagai seorang hamba, memiliki kerendahan hati, memiliki kesederhanaan, agar Kristus semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya teladan Yohanes memberikan kami inspirasi bagaimana kami hidup di dalam pelayanan kami. Tolonglah kami supaya kami semakin rendah hati, semakin hidup dalam kesederhanaan, supaya hidup kami fokus untuk memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya segenap pelayanan kami tertuju kepada Kristus, bukan untuk memuliakan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan jikalau tanpa sadar, ketika kami melayani Tuhan, ternyata kami sedang mempersiapkan panggung untuk diri kami sendiri dengan berbagai-bagai motivasinya. Kiranya semakin hari kami semakin menundukkan diri kepadamu, sehingga segenap pelayanan dan aktivitas kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, dan sesungguhnya kami sedang memperkenalkan Kristus di dalam segala perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Dimanapun pendengar renungan pagi ini berada, kiranya Bapa menolong mereka dalam aktivitas mereka hari ini, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan Tuhan menghiburkan mereka yang sedang berduka. Tuhan menguatkan mereka yang sedang kehilangan harapan. Tuhan menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Dan biarlah sepanjang hari ini kami dapat menikmati kasih setia Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Biarlah Dikau yang beracara, berkuasa, dan memberkati sepanjang hidup kami di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.